Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, sahabat yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, kenyamanan, kedamaian, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan marilah kita berselancar untuk mencermati firman Allah di dalam kitab mulia, di mana pada malam hari ini kita mengambil topik mekanisme takdir, ya. Jadi mekanisme takdir, ya. Takdir itu kalau di dalam Al-Quran kan dari kata qadaro, ya. Qadaro itu ada di dalam surat 89 ayat 16 yang artinya memang dia tentukan. Jadi qadaro itu dia menentukan. Di ayat yang lain juga ada kata-kata takdir. Jadi takdir itu kamu tentukan, ataupun ada kata kudiro itu ditentukan. Kemudian ada qaddaro yang dalnya itu pakai tasdid. Kalau kita mencermati beberapa ayat, ternyata memang itu adalah ketentuan. Jadi ketentuan dari Allah Ta'ala yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Kadang kita tanya, apa sih tujuan hidup? Ya. Sebenarnya kalau kita cermati, tujuan hidup itu ya hidup itu sendiri. Kalau kita sudah hidup, tinggal kita bagaimana caranya menjadi manusia yang hidup ini. Nah, ibu bapak yang saya hormati, biasanya banyakkan orang itu kalau belum memahami takdir secara kafah, secara menyeluruh, ya, secara holistik, itu kalau ada apa-apa Allah sebagai kambing hitam, ya. Kan sering saya sampaikan kalau ada orang cerai ini karena sudah takdir Allah, ya. Kemudian ada usaha gagal ini takdir Allah, semua dialamatkan pada Allah. Tidak mau mengintrospeksi pada dirinya sendiri. Padahal kalau kita menyadari apapun yang terjadi pada diri kita saat ini adalah hasil dari kehidupan kita masa lampau. Dan kehidupan kita yang akan datang itu adalah hasil dari perbuatan kita saat ini. Maka endingnya nanti, dalam penutup nanti, saya mengatakan di sini, ya, kalau ingin takdir baik, ya kita harus berbuat baik. Saat ini, di sini, sekarang. Lantas setelah kita saat ini, di sini, sekarang berbuat baik, ya otomatis nanti kehidupan berikutnya baik. Jangan sampai saat ini di sini kita malah punya hutang baru atau hutang jiwa baru, masalah-masalah belum terselesaikan karena kita masih menyakiti orang lain, kita masih merendahkan orang lain, kita masih membenci orang lain. Nah, ini kita singkirkan semua. Dalam hati ini tidak ada kebencian, ya, tidak ada rasa dendam, sehingga diri kita sudah nol, netral untuk bersama Allah. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati,
kita diberi Allah akal pikiran. Ya, akal pikiran itu untuk menampung ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan kita tentang firman-firman Allah ya. Di dalam Al-Qur'an itu juga menerangkan tentang takdir ya. Itu kita tampung dalam pikiran kita. Di samping itu kita supaya bisa merasakan yang kita pikirkan dan bisa memikirkan yang kita rasakan, maka kita diberi hati nurani, atau bahasa Al-Qur'annya adalah qalbu. Nah, qalbu itu adalah untuk menampung pengalaman rasa ya. Jadi ada perbedaan. Kalau akal pikiran itu untuk menampung ilmu pengetahuan, tapi kalau hati nurani atau qalbu adalah untuk ya menampung pengalaman rasa. Ya, pengalaman, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing, karena hidup kita ini ada ujian yang ujiannya itu tidak sama ya. Baik itu dari kecil, mungkin karena orang tua kita kurang pengetahuan sehingga kita ini ya dibikin kurang nyaman ya. Itu harus kita sadari, oh ternyata justru seorang anak yang waktu kecilnya dijadikan kurang nyaman, itu adalah ternyata pendidikan yang bermanfaat untuk di hari berikutnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, takdir ditentukan Allah Ta'ala seiring dengan proses yang berjalan ya. Inilah ayat-ayat tentang lauh mahfud dulu ya, kita bahas mulai dari sini. Jadi kemarin kan ada yang namanya Quran Majid ya. Quran Majid itu ya Quran yang asli yang ada di Lauh Mahfud. Kemudian ada Quran Karim yang kita baca itu teksnya itu. Kemudian ada Quran Hakim. Quran sudah menjadi hukum, sudah mendarah daging dalam diri kita, itu menjadi Quran Hakim. Kemudian ada Quran Mubin. Quran itu sudah nyata, Mubin itu nyata ya. Orang sudah jujur, sudah disiplin, tanggung jawab ya. Itu Mubin. Kemudian Quran Azim ya. Semua empat itu namanya adalah Quran yang agung. Maka Quran yang Majid itu sudah ada di Lauh Mahfud, dan Lauh Mahfud itu adalah istilahnya master file dari Allah Ta'ala, dan itulah Allah yang hanya paling mengetahui. Kita mulai di sini ya. Kita baca surat 6 ayat 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min barakatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun ya, dalam kegelapan di bumi ini, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfud ya. Ibu Bapak yang saya hormati, kebetulan kalau membaca ini ya, wa indahu mafatihul ghaib, miftah itu kan sebetulnya dari fataka itu membuka atau kunci. Jadi kalau fataha ya, al-fatihah itu kan pembuka. Jadi maksud itu adalah yang namanya alat untuk membuka itu kunci. Jadi kunci kegaiban ya,
itu la ya'lamuha, tidaklah ya ada yang mengetahui illa huwa, kecuali dia. Berarti kalau ada ayat begini, Nabi Rasul itu tahu gaib enggak, Pak? Kalau pengen baca ayat ini. Tapi kan banyak sekali ya berita-berita gitu, yaitu tema lain ya. Tapi kita temanya bahwa Allah itu segala sesuatu yang terjadi di bumi, baik di sini digambarkan daun jatuh pada waktu malam, biji jatuh ya. Pada waktu malam gelap gulita pun Allah mengetahui. Dan apa yang ada di darat, yang di lautan, Allah tahu semua ya. Di lautan itu kalau penyan mengerti, masuk ke dalam, makin ke dalam itu airnya bukan makin dingin, makin panas. Bahkan di situ ada ya marjan, mutiara-mutiara yang luar biasa. Maka digambarkan ya, orang yang mencari ilmu petunjuk dalam Al-Quran itu ibarat penyelam yang masuk ke laut. Begitu masuk, lah alatnya apa? Ya mungkin kita harus punya alat tata bahasa nahwu sorof ya, punya ilmu balaghah. Waktu kita di sekolah itu kita gunakan ilmu mantik, kemudian ya yang lain, penunjang lain. Kita juga belajar astronomi, kosmologi ya, sedikit-sedikit juga tahu fisika, sehingga kita waktu istilahnya mencari mutiara di laut itu bawa alat ya, bukan tangan kosong, dan nanti dapat. Itu ibaratnya seperti itu. Tapi kalau kita cuma duduk di pantai melihat saja ya tidak dapat mutiara, ibaratnya begitu. Nah ini Allah tahu yang ada di dalam ya, di dalam lautan itu isinya apa saja. Belum binatang-binatang laut itu yang sangat luar biasa banyaknya. Kita tidak bisa menghitung mungkin ya. Sedangkan laut itu yang ada yang paling dalam, ada yang masih landai ya. Kan di dasar lautan itu kan juga seperti daratan bumi ini, ada gunungnya mungkin ya, ada lembahnya yang dalam sekali ya. Maka kita waktu ada berita kapal selam Nanggolo yang menyelam tidak bisa kembali, itu membayangkan yang di dalam itu rasanya koyo ngopo itu ya. Itulah teknologi manusia, ada kelemahannya ya, ada kelemahannya. Jadi ya udah, itu sudah ketentuan yang harus dia terima kan begitu. Di laut juga di daratan ini bumi kita yang kalau dibandingkan semesta ini kan bumi kita ini hanya kecil ya. Masuk galaksi saja yang kelihatan itu ada matahari kita, satu titik bintang. Padahal di bumi kita ini besar, yang para ahli memperkirakan beratnya 600 triliun ton ya. Itu di dalam bumi ini isinya macam-macam. Wong yang kita lihat daratan saja, tanah ya, yang kelihatan mata indera ini, ada yang tanah hitam ya. Nanti beneran ke Gunung Kidul itu ada yang tanah merah. Di lain lagi ya, ada yang putih. Belum airnya ya. Airnya itu di Kain Sonorjo itu asin, ada yang asin, sini enggak. Mungkin juga cuma kotor sedikit lah misalnya gitu. Ada yang jernih lagi. Tapi yang pegunungan itu ya masih jernih. Belum tanah-tanah yang ada yang tandus, ada yang subur dan lain sebagainya. Ya. Ini Allah mengetahui semua, tapi kadang manusia kan tidak tahu. Hanya yang diketahui hanya sedikit sekali. Ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, semua sudah tertulis ya. Illa fi kitabim mubin. Illa jika tidak fi di dalam kitab ketetapan mubin yang nyata. Ini dalam kurung Lauh Mahfuz. Kita lanjut dulu ya nanti. Nah, kalau kita cermati, ayat tadi kan memberikan gambaran yang sangat luas bahwa ada suatu kitab yang berisi seluruh kenyataan di alam semesta. Mulai dari daun jatuh, ya, biji dalam perut bumi, baik itu yang basah maupun yang kering, di darat maupun di lautan, serta seluruh hal yang dianggap gaib. Semuanya tercatat di dalam kitab induk yang dikenal sebagai Lauh Mahfuz. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati,
ilmunya Allah kalau kita melihat ayat ini kan ya, bagi ahli ilmu hayat, kalau sekarang ya biologi, ayat ini kan mendorong untuk mempelajari tentang biologi. Kenapa tumbuhan itu serbuk, bisa kena angin, bisa menjadikan bunga dan buah dan lain sebagainya. Itu kan ya ilmu yang sangat luar biasa kalau kita melihat kejadian di semesta ini. Nah, aktivitas manusia juga tercatat di Lauh Mahfuz ya, aktivitas kita ini. Ini pemanis saja ya. Jadi aktivitas kita itu programnya ya, programnya oleh Allah sudah ditulis di Lauh Mahfuz programnya. Ya, kemarin kita sudah bahas di surah 57 ayat 22 itu kan, semua program itu sudah ada. Tinggal kita mau menjalani program atau tidak, nanti itu. Kemudian di sini ya, surat 10 ayat 61 ya, surat Yunus ya. Ini bisa kita baca. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma ya, tatlu minha. Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak mentilawah ya, minhu min Quranin ya, dari Quran, satu ayat dari Quran ya. Kemudian wala tak maluna min amalin ilakuna alaikum syuhuda it ya tufiduna fi, dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqalati dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika ya, min dzalika wala akbara ila fi kitabim mubin. Dan ya, semua itu tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar dzarrah atau atom di bumi ataupun yang ada di langit. Tidak ada yang lebih kecil, tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Nah, jadi semua itu sudah terprogram di Lauh Mahfuz. Ya, maka semesta ini dan kita manusia ini bagian dari semesta itu sudah terikat dengan program Allah di situ. Kalau kita berbuat buruk, ya nanti mendapat takdir buruk. Berbuat baik mendapat takdir baik. Itu hukum kausalitasnya yang berlaku program Allah di semesta ini. Allah Ta'ala juga menyebut rezeki binatang dan tempat kediamannya tercatat di dalam kitab itu. Allah memberi dan menanggung rezeki mereka. Ibu bapak yang saya hormati ya, tadi saya sebutkan ya bahwa kegiatan kita manusia ini ya, di semesta ini semua terprogram, dan salah satu programnya Allah itu juga apa itu, rezeki yang ada semua makhluk itu sudah diberikan Allah Ta'ala. Begitulah kebesaran Allah Ta'ala. Jadi tidak ada orang yang rezekinya tidak diberi ya. Maka ada apa itu, orang yang tidak punya tapi bisa menikmati. Contoh gini, kan ada orang kaya tapi tidak bisa nyetir mobil. Akhirnya kesana kemari kan yang nyetir kan orang lain. Sing ora ndek mobil iso nyetir Pajaro rasanya itu, misalnya gitu, ya. Terus yang lain misalnya, ya. Biasanya kan orang kaya tapi apa? Ilmunya kurang, ya tidak, mungkin tidak bisa nyetir ataupun tidak bisa apa, itu kan semua kan perintah orang.
Yang menikmati kan orang malah. Ya, dikongkon pakai mobil ini Pak sana. Yang menikmati kan orang lain yang tidak punya mobil misalnya gitu. Nah, maka itu rezeki siapa? Ya Allah mau antum rezeki itu begitu Pak. Jadi maka saya pesan Bapak Ibu, kalau kira-kira ya, punya pekerjaan rumah yang kita itu melaksanakan sebelumnya bisa, tapi untuk memeratakan rezeki orang lain atau memberikan rezeki orang lain, sekali-sekali ataupun berkali-kali atau berulang kali, ya kita suruh orang itu loh. Misalnya ini contoh yang mudah, Bapak Ibu duitnya banyak, sepeda motor kehujanan kan kotor, nyuci sendiri bisa, itu sudah komplit alatnya. Tapi untuk memberikan rezeki orang lain yang mbok dicuceke rezekine men roto misalnya gitu, sebagai contoh aja, belum yang lain kan begitu ya. Mungkin apa di atas itu ada yang perlu dibenahi ya, awake dhewe mungkin kerengangan iso, tapi karena di samping itu tetangga kita ada tukang yang lebih ahli dan mungkin ya nganggur, nah lebih baik kan kita nyuruh, minta tolong uangnya bisa istilahnya ada pemerataan. Jadi cara gampang ini yo aja pelit-pelit banget gitu loh. Wong yo apa entah urang kalau saya gitu. Mungkin beca naik apa itu kalau naik cuma apa jujul 1.000 2.000 ya serasa dijalo misalnya itu kan pemerataan rezeki ya. Dan itu ada kebahagiaan tersendiri Pak Ibu ya kalau kita ya. Ini ya saya ngajai, saya ngalami nek orang ngalami ngejak berarti kan kena ayat. Kowe ngomong tapi orang nindakake berarti dosa kan ngoten lho nggih. Surat 61 ayat 23 itu ya. Saya punya langganan tuh kalau pijat Mas Wiji Randusari itu, pinten Mas? Suwidak Pak. Ya wis niki 100 mboten sah jujul, ya seneng kan gitu. Besok lagi ranu ki ya ditimboi kan gitu. Ya ini contoh. Ya. Ya ini contoh bukan riak ya, ini contoh gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu ya punya hal yang lain itu kan orang lain diberi pekerjaan itu sangat senang. Maka karena apa? Tidak mungkin Allah itu memberikan rezeki langsung dari langit, mesti lewat lantaran kita. Maka saya tidak setuju bagi orang-orang yang punya atribut, punya baju, punya simbol itu mengagung-agungkan simbolnya, mengagung-agungkan atributnya, mengagung-agungkan bajunya, entah itu kuning, merah dan lain sebagainya. Kita itu universal, masyarakat yang universal, Islam itu rahmatan lil alamin untuk semua alam. Ya misalnya penjenengan bajunya hijau nuwun sewu, Ibu A bajunya hijau. Apakah penjenengan kalau jualan, kalau buka usaha itu yang belanja ke situ atau yang ke situ baju hijau semua kan tidak. Cuman manusia umum kan begitu. Nah makanya inna rabbaka akato binas itu harus kita tanamkan dalam hati bahwa Allah itu ya sungguhnya Rabb engkau itu meliputi semua manusia. Semua manusia itu asal usulnya sama dengan kita, roh Allah. Maka kita harus menolong, memberi ya. Kemudian tidak merendahkan, tidak saling ya bermusuhan, tapi kita harus saling kasih sayang. Ibu bapak yang saya hormati, Allah Ta'ala juga menyebut rezeki binatang dan tempat kediamannya tercatat di dalam kitab itu. Allah memberi dan menanggung rezeki mereka. Ini kita lihat di dalam surat Hud ya, ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kulung fi kitabim mubin. Dan itu
ya dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Jadi Allah itu mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Ya ini luar biasa kalau kita mencermati binatang ya. Saya contohkan, Bapak Ibu punya kapling jauh dari perkampungan, bikin rumah. Kalau di sini ya masih di Bulak. Kemudian waktu rumah itu berdiri, ya itu belum ada cecak, ya belum ada coro, belum ada lemut, belum ada cacing dan lain sebagainya. Padahal jauh dari perkampungan. Nanti jarak 1 tahun rumah itu sudah ada. Wah, iya. Bahkan panjenengan di rumah itu sendirian, di atas bikin bak ya untuk mandi yang besar itu terbuka. Nanti punya tinggal 1 bulan dengan ada air hujan dan nanti kan ada cacing mungkin ya, mungkin ada kelabang atau ada apa. Dari mana itu? Itu kan Allah yang tahu. Padahal pas baru tidak ada apa-apanya. Itu namanya luasnya Allah, skala ilmu dan maha cerdas, maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua termasuk rezeki. Jadi kita jangan khawatir, lah anak cucu saya nanti piye yo, enggak usah. Allah yang memberi kok. Anak ini lahir ke semesta ini kan sebagai tamu agung, sudah diberikan rezekinya, ya sudah diberikan ini dan itu semuanya. Asal mau menjemput, tinggal kita itu menstimulan. Ya, mungkin anak malas ya di motivasi supaya tidak malas bagaimana. Wis wayahe rabi. Ya wong tua ya nek perlu jodoh gitu misalnya. Saya itu juga kadang ada saudara, Pak, anak saya usia 23, kerja di laborat, mbok tolong digoleke jodoh. Lah aku yo tapi nganggo syarat sing gelem ning kene, mergone wis di omah, wis di ini dan lain. Yo gitulah misalnya ini contoh ya. Ini usaha dari orang tua, wah saya acungi jempol. Ya insya Allah nanti kalau ada kan juga begitu. Namanya insya Allah. Jodoh itu gampang angel, masalahnya kan gitu. Zaman saiki nek zaman biyen gampil ya. Gampil iki maksude nek biyen niku Yayi Kakung nontoni ya to. Temriku mangan-mangan, nek ra cocok ya guru laporan ra cocok ngono padahal wis mangan enak. Nek biyen wah yo tak pikir yo mesake nggone putri wis nyepake werna-werna ora gelem. Nek saiki kan mboten. Saiki kan nggih to Pak, riyen yang kula tak ngerti kok. Malah niku kancane Pak Ahmad niku riyen Mas Nadin niku nontoni rono ora dadi rono ganti pirang-pirang misale gitu. Ya, ini dulu. Lah sekarang kan sudah ada medsos ya. Kadang bocah sudah ini. Paling kita orang tua itu kenalke. Ini loh nomor HP ini. Anaknya seperti ini. Kalau nanti kamu sudah ada kecocokan, orang tua tinggal meneruskan gitu. Tapi kadang kan orang ya jodoh di tangan Tuhan, betul. Tapi kan Tuhan tidak memberikan jodoh langsung ke rumahmu. Harus pakai usaha kan begitu. Kausalitas atau hukum sebab akibat itu tetap kita jalani. Mingkuli sayin sababa fatba sababa. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang dimaksud binatang melata di sini Allah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Ya, menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini adalah dunia dan penyimpanan ialah di akhir. Dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Ya, ini hanya pendapat, tapi intinya Allah mengetahui di mana saja. Nah,
dalam skala yang lebih luas, alam semesta ini juga termaktub di Lauh Mahfuz, baik benda mati maupun makhluk hidup maupun peristiwa yang terjadi di alamnya, di dalamnya ya. Jadi misalnya kalau ada gempa itu memang bumi ini memproteksi diri ya. Kemudian ada gunung erupsi ya, gunung meletus itu juga karena bumi ini memproteksi diri, melindungi dirinya supaya tidak rusak semuanya. Termasuk ada banjir ya, tapi biasanya alam yang disalahkan, wah ini bencana alam ya. Kota besar karena semua rumah disemeni ya, air tidak bisa, irigasinya buruk, salurannya buruk, kemudian banjir, diarani bencana alam. Padahal yang rusak kan manusianya, harusnya diberi resapan. Tapi kadang orang tidak menyadari. Ya itulah manusia, punya kelemahan yang sangat mencolok ya. Saya juga kadang membayangkan dulu itu yang namanya sawah itu luas seperti itu. Sekarang ada bangunan-bangunan yang terus berkembang ya. Hasil padi kan otomatis menurun ya. Ini secara akal. Lah terus ini bisa jadi suatu zaman beras itu mahal, bisa jadi karena lah yang menanam semua sedikit. Mungkin ya saya bisa ekspor lah, kebetulan mungkin ekspor dari Vietnam, berasnya sana juga ada penyakit yang tanamannya tidak bisa surplus berasnya, kan juga begitu. Bisa saja kalau semesta ini memproteksi diri ya. Maka tugas kita jangan merusak di bumi, wala tafsi fil ardi ya. Apa itu? Wala tufsidu fil ardi, janganlah kamu merusak di bumi. Nah ibu bapak yang saya hormati, kita lanjut ke surat Al-Hajj ayat 70 ya. Alam ta'lam annaullaha ya'lamu ma fis samai wal ardi. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di samawat dan apa yang ada di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Nah, jadi Allah itu mengetahui ya, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ya, inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu bagi Allah mudah ya, karena Allah itu yang menciptakan. Kita lanjut ke surat An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Tiadalah sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Jadi ini untuk menguatkan saja, karena ayat yang berhubungan dengan Allah dan kegaiban ini banyak sekali, yang intinya Allah itu programnya sudah ada di dalam Lauh Mahfuz. Juga perbuatan manusia dan bekas-bekasnya juga terekam di Lauh Mahfuz. Di samping program, Allah juga punya rekam. Jadi semesta ini memang punya bisa merekam apa yang terjadi di semesta ini. Termasuk kita bicara ini kan mengambang di neutrino, kemudian bisa terekam dan suatu saat tidak hilang. Maka dalam ilmu alam itu tidak ada benda yang hilang ya. Misalnya bapak, aku kecopetan dompet ya, dompetku hilang misalnya gitu. Dompetnya itu tidak hilang menurut ilmu alam. Dompet itu hanya pindah tempat kan begitu. Maka tidak ada yang hilang. Termasuk kemarin kita mempelajari tentang jiwa kita setelah mati itu. Jiwa kita itu energi, tetap melayang di alam barzakh. Kemudian kalau jasmani atau jasing kita ini memang kembali ke tanah itu. Jadi ternyata energi itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibentuk, tapi bisa diubah. Misalnya kita punya energi dalam diri, bisa kita energi kemarahan tapi kita rubah menjadi energi kasih sayang, misalnya begitu. Nah,
Ini dalam surat Yasin ayat 12 ya. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ya maqaddamu wa asarahum wa kullasain ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi ya, Allah itu yang menghidupkan orang yang mati ya. Lantas bekas-bekasnya ya, asar itu kan bekas artinya, itu juga semua terekam di dalam Lauhul Mahfuz ya. Tidak ada yang ketinggalan. Kalau kita mungkin ya, sejarah kita mungkin berapa tahun itu sudah hilang, termasuk kita hidup ini, nanti keturunan kita ya, dari buyut ke sana ya, canggah waring tekan udeg-udeg siwer, nanti sudah tidak kenal kita itu siapa ya. Kalau kita ke atas ya, mbah buyut kita tidak tahu ya. Apalagi nanti kita udeg-udeg siwer kita yang di bawah wis ora ngerti awake dhewe. Tapi bagi Allah semua masih terekam di Lauhul Mahfuz. Inilah kehebatan Allah Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, umur manusia ya termaktub di Lauhul Mahfuz sesuai kausalita, hukum sebab akibat yang dijalaninya, dan tercatat atau terekam di Lauhul Mahfuz juga. Nah ini termasuk umur kita ya. Tugas kita itu hanya memperpanjang. Jadi ibaratnya HP ya, yang punya HP supaya tidak mati, itu sebelum mati harus dicas ya, supaya baterainya itu tidak lowbat. Termasuk juga manusia itu punya tugas ya, punya tugas untuk ya supaya usia ini bisa kita usahakan ya, panjang dalam perbuatan yang baik. Maka dalam sejarah kan Nabi mengatakan, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya, buruk perbuatannya. Nah artinya apa? Ya kita kalau usia harus mengikuti kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau kita sudah punya mah ya jangan makan yang kecut dan yang pedas. Kalau itu kita langgar, nanti jebol kan ya kita mati misalnya gitu. Kalau kita sudah ya sakit diabetes ya hati-hati, jangan sampai kena luka. Ini usaha ya. Jangan sudah punya hipertensi dan lain sebagainya, aku tak jajan mie ayam nanti mati urip pila ning tangane Gusti Allah. Memang betul di tangan Allah, tapi kita manusia disuruh mengikuti kausalitas, hukum sebab akibat, kan begitu. Paham Ibu? Alhamdulillah ya. Disuda mangane gorengan, disuda mangane garam ya. Disuda mangane daging. Ribon. Ae garame disuda, dagingnya disuda, pokoke sing gurih-gurih niku lho. Dadi kan logikane nek panjenengan nandur misale wit lombok ngoten to. Nek disirami air kan nggih subur, tapi mangkoki minyak kan ya ora subur kan gitu. Wong kan nggih ngoten sami mawon. Tapi kula nggih iso disambati, Pak sing mboten saged iki gorengan kok, Pak. Ayo madang ora gorengan. Aku ya jape ya gampang. Kadose nggih sami. Tapi sithik ngoten nggih di napa? Napa istilahé aja melewati batas. Sing mboten iso menghindar itu lah kalau kita ada resepsi atau ditraktir teman lah, itu wis apa enenge. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian ayat berikutnya ini surat Fatir ayat 11 ya.
Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan. Wama tahmilu ya min unsa wala tadau ila biilmihi. Dan perempuan, maksud saya, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula yang melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Jadi semua pengetahuan Allah. Wama ya yu'ammaru min ya sana min mu'ammarin wala yungkosu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, sama hadis di belakangnya ya. Jadi dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Jadi semua sudah ditetapkan ya. Tapi kita harus mengetahui yang ditetapkan itu programnya. Jangan Allah itu tidak menetapkan misalnya si A ditetapkan umurnya 90 tahun. Ternyata umur 30 tahun minum campuran yang menyebabkan dia meninggal. Kan Gusti Allah kecelek. Nah, ini kan maka misteri rahasia. Tugas kita adalah sekarang ini, saat ini di sini adalah berbuat yang terbaik untuk badan kita ya. Termasuk pola hidup ya, kemudian olahraga teratur sesuai umur ya, kemudian yaitu tadi makanan. Tapi makanan itu sebenarnya kalau hati kita senang ya sebenarnya makanan itu tidak begitu pengaruh ya, sedikit sekali. Tapi kuncinya adalah di lifestyle, di dalam gaya hidup ini. Jadi kalau orangnya penyabar, sopan santun ya, disakiti ya wis luweh ngerti mboten Bu? Luweh itu basa Kedung nika. Nek wong mriki ra ngerti luweh ya apa? Ya. Luweh. Luweh maksud iki wis ben lah gitu. Wis pokoknya wis selesai dengan dirinya sendiri. Ya, hidup yang begitu jadi diri sendiri, ya itu enak dalam arti ya mungkin banyak sehatnya. Tapi kalau kita sudah usia bonus ya, itu mesti sunatullahnya sakit. Jadi ya dinikmati aja sakitnya itu ya. Nek umure 70 njaluk sehat ya angel, tapi dinikmati, mesti ada kelemahan non. 70. Nah, alhamdulillah. Iya, kula nggih kelingan kok. Bung Admi dadi mantene kan tahun 19. Nggih, kita lanjut nggih. Masih ada waktu sedikit ya. Al-Isra 58 ya. Ini saya bacakan satu artinya saja ya. Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfuz. Ini juga program ya. Program kalau penduduknya tidak taat. Ini surat Ghafiyah 58 ya. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika tidak mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapatkan azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Semua kan sudah diprogram. Lantas ini terusnya ya. Nah, Bapak yang saya hormati, sebagai penutup ya, ingin mendapatkan takdir baik ya berbuat baik. Seperti di muka tadi saya sebutkan ya, kalau kita ingin takdirnya baik ya program Allah itu kita jalani sesuai dengan kausalitas ya.
Dan kita berbuat baik saat ini di sini sekarang. Kuncinya apa? Kasih sayang. Ya, kita bagikan, pelayanan kita sebarkan, pemaafan kita lakukan. Jangan sampai kita benci. Kan lawan kasih sayang itu benci. Kemudian lawan pelayanan itu kan malas berbuat amal khair, malas berbuat amal soleh. Maka harusnya kita amal khair, amal soleh itu kita sebarkan. Dan lawan dari pemaafan itu adalah dendam. Kalau orang mau mati masih dendam, tidak ada pemaafan, yaitu nanti bisa jadi takdirnya tidak takdir baik tadi, tapi takdir buruk. Oleh karena itu, ya, mari kasih sayang kita bagikan, pelayanan kita sebarkan, dan pemaafan kita lakukan. Sakit nggih, Bu? Bu? Insyaallah ya. Kasih sayang dibagikan. Coba niro niku lho, kasih sayang dibagikan. Pelayanan disebarkan. Pemaafan dilakukan. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberi petunjuk kepada semesta rohani, kepada siapa yang dikehendaki. Nasru minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.